わしら海兵はの、背中に世界の正義を背負って海賊と戦うとるんじゃ。その背中を敵に見せて逃げ出すような奴は海兵とは呼べんじゃろう。そいつはただのクズじゃ。Sakazuki Akainu adalah seorang pengikut setia doktrin kelautan tentang keadilan absolut. Ia pernah menjabat sebagai salah satu dari 3 laksamana laut bersama Kizaru dan Aokiji, namun dipromosikan menjadi Admiral Angkatan Laut sebagai penerus Sengoku setelah Sengoku pensiun pasca Perang Marineford. Seperti yang diketahui, sejak Akainu menjabat, marinir dipenuhi para pengkhianat. Salah satu pengkhianat Angkatan Laut adalah Aokiji. Aokiji secara mengejutkan meninggalkan pangkat laksamananya dan bergabung dengan bajak laut Kurohige. Selain itu, banyak orang yang tampak tidak menyukai sosok Akainu. Fujitora sekalipun tidak memenuhi perintah untuk menangkap Luffy. Padahal saat itu, Luffy adalah bajak laut paling dicari pemerintah dunia. Bahkan penonton sekalipun ikut membencinya karena membunuh Port Gas DS. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, ada apa dengan marinir selama ini? Lalu, bagaimanakah ideologi dan kepribadian Akainu hingga banyak sekali orang yang tidak menyukainya? Sakazuki Akainu dapat dikategorikan sebagai seorang ekstremis dan dogmatis yang hampir buta. Dia sangat percaya pada keadilan absolut dan kejam dalam mempertahankannya. Semboyannya adalah keadilan menyeluruh, Teteiki Naseiki. Dia memiliki watak yang tegas, sangat serius, muram, tanpa ekspresi, dan merupakan laksamana yang paling kejam dari ketiga laksamana. Namun yang lebih memprihatinkan adalah dogmatismenya, yang mungkin akan membuat marinir menjadi penilaian lebih buruk daripada musuh yang ingin mereka musnahkan. Selama serangan Buster Call di Ohara, keyakinan Akainu membawanya sampai menghancurkan sebuah kapal pengungsi yang penuh dengan orang-orang tak bersalah, dan kecilnya kemungkinan bahwa ada seorang ilmuwan yang bersembunyi di kapal. Membuat wakil laksamana Aokiji menyebutnya bodoh karena melakukan secara berlebihan. Dalam pemikiran Akainu adalah jika salah satu cendekiawan Ohara berhasil lolos, seluruh misi akan gagal. Dia sangat kaku dan absolut dalam pandangan dengan rasa keadilannya, tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun atau apapun yang dianggap jahat di matanya. Kekuasaan dan ekstremisme telah memberinya reputasi yang mengerikan di kalangan bajak laut. Namun, hal itu juga membuat marah dan memupuk antipati di antara rekan-rekannya. Laksamana Aokiji menolak untuk langsung bertugas di bawah komandonya. Sementara Fujitora dan Garp sangat marah atas beberapa rencana dan tindakannya. Selain itu, harga diri dan dogmatisme Akainu juga membuat rasa keadilan dan kehormatannya rapuh. Dia marah hampir di luar nalar ketika musuh atau sekutunya menunjukkan kelemahan yang melekat pada keyakinannya. Fujitora telah menjelaskan bahwa gagasan ini merusak kredibilitas marinir. Namun, Akainu melihat kritik ini sebagai penghinaan pribadi. Kebencian umum Akainu terutama ditujukan kepada para bajak laut, memperlakukan mereka dengan perilaku kejam yang tidak pantas dilakukan oleh para pengikut keadilan absolut. Karena alasan ini, Caesar Clone percaya bahwa Akainu pasti menyetujui idenya tentang senjata pembunuh massal dan eksperimen tidak manusiawi terhadap tahanan. Sementara marinir lain seperti Sengoku dan Garp memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap musuh hebat mereka. Akainu sama sekali tidak memiliki perasaan itu. Ia menyuarakan antipati dan meremehkan mereka di setiap kesempatan yang ada. Ia juga berbohong dan menipu musuhnya demi mencapai keadilan. Seperti ketika ia berhasil menipu Squad melalui strategi utama Sengoku dan menghina Shirohige hingga membuat Es cukup marah, sehingga menghentikan usahanya untuk melarikan diri. Sebelum Sengoku memberitakan kepada publik, Akainu adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui bahwa Luffy adalah putra dragon. Oleh karena itu, Akainu menganggap keberadaan Luffy sudah menjadi ancaman bagi dunia dan oleh karena itu harus dilenyapkan.
Faktanya, keyakinan Akainu tentang warisan keturunan cukup dalam, sehingga dia menyatakan bahwa bahkan jika setiap bajak laut lainnya melarikan diri, dia secara pribadi akan memastikan baik Ash maupun Luffy tidak akan dibiarkan meninggalkan perang hidup-hidup karena garis keturunan mereka. Untuk membuktikan kompetensi kepemimpinan dan kecerdasan militer Akainu, ia mendapat banyak pejabat pemerintah yang mendorongnya untuk menggantikan Sengoku sebagai Laksamana Armada. Meskipun dikenal, ditakuti, dan diremehkan oleh beberapa orang karena metodenya yang garis keras dan berlebihan, kehebatan Akainu sebagai seorang pemimpin tidak dapat disangkal. Memang benar seperti yang dikatakan Jinbe, markas besar marinir di bawahnya telah tumbuh jauh lebih kuat dan lebih bertekad daripada sebelumnya. Sebagai Laksamana Armada, Akainu memiliki komando operasional total di marinir. Ia sekarang dapat sepenuhnya menetapkan strategi organisasi, memutuskan taktik, dan menetapkan kebijakan. Secara bijaksana menugaskan dan mengerahkan kekuatan secara global dalam misi termasuk Laksamana, mempromosikan atau menurunkan pangkat lebih rendah, dan mendelegasikan kekuasaan apapun yang dia miliki. Dalam hal pertempuran, Akainu sebagai Laksamana Armada saat ini adalah salah satu tokoh terkuat di dunia. Bersama rekan-rekannya dianggap sebagai kekuatan militer terbesar pemerintah dunia, yaitu kombatan individu terkuat dan ditakuti oleh bajak laut. Latar belakang Akainu, khususnya sebagai seorang ekstremis berhati hitam, memberinya reputasi yang sangat menakutkan bahkan menurut standar Laksamana. Seperti yang terlihat ketika perang puncak bajak laut Kurohige, setelah mengetahui kehadiran Akainu di atas kapal marinir yang dimaksudkan untuk negosiasi, segera melarikan diri dari pulau itu. Dia memikirkan krunya karena ketidaksiapan mereka menghadapi Akainu. Meskipun Kurohige pada saat itu telah menggunakan dua kekuatan buah iblis terkuat dan telah memperkuat krunya dengan mantan tahanan Impel Down yang paling berbahaya. Meskipun ia setia kepada pemerintah dunia, ia marah kepada lima tetua setelah mengetahui bahwa berita palsu tentang Doflamingo meninggalkan Panglima Perang Laut adalah atas perintah bangsawan dunia. Akainu bahkan menghina, memprovokasi, dan mengejek mereka, mengatakan bahwa mereka hanya menjadi boneka naga langit dan menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan semua yang dilakukan lima tetua. Ia juga mengkritik betapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan hanya karena Doflamingo, dan jika insiden seperti ini terjadi lagi, dia sebagai Laksamana Armada akan dipermalukan. Lima tetua mengabaikannya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan reputasinya, karena marinir hanyalah wajah publik dari pemerintah dunia. Mereka juga mengatakan kasus tersebut telah diserahkan kepada Cyberpol, dan juga menyalahkan Akainu karena bergabungnya Aokiji dengan bajak laut Kurohige. Akainu menjawab bahwa tindakan Aokiji setelah keluar dari angkatan laut bukanlah urusannya. Kemudian ia menghubungi Fujitora dan memarahinya karena membiarkan berita sebenarnya tentang apa yang terjadi di Dressrosa menyebar ke seluruh dunia tanpa persetujuan. Keduanya berdebat tentang pemerintah dunia yang menutup-nutupi keadilan. Pada akhirnya, Akainu meminta Fujitora untuk membawa kembali kepala Luffy dan Law sebagai imbalan atas tindakannya di Dressrosa dan melarang Fujitora memasuki pangkalan marinir manapun sampai ia melakukannya. Akainu memiliki keyakinan yang hampir mutlak terhadap prinsip yang ia pegang, yaitu keadilan absolut, dan bersedia melawan atau membunuh siapapun yang dia anggap sebagai ancaman, termasuk bawahannya dan orang-orang tak bersalah. Kekuasaan dan ekstremisme telah memberinya reputasi yang mengerikan di kalangan bajak laut maupun dari kalangan marinir. Bagi Akainu, marinir manapun yang tidak mau memperjuangkan keadilan tidak layak disebut marinir. Saat di tengah-tengah perang Marineford, kita diperlihatkan Akainu berhadapan dengan seorang perwira marinir yang melarikan diri dari pertempuran karena tidak ingin mati dan khawatir terhadap keluarganya. Walaupun marinir itu telah memohon, Akainu secara brutal mengeksekusi petugas tersebut hanya karena sifat pengejutnya. Ia juga melakukan provokasi kepada Squad, salah satu kapten aliansi Shirohige.
Akainu meyakinkannya bahwa Shirohige telah mengkhianati sekutunya dengan imbalan pembebasan eksekusi mati Portgas di Ash. Dia memperingatkan Squad bahwa serangan balik marinir hanya akan menargetkan para sekutu Shirohige. Akainu mengaku tidak setuju dengan operasi ini dan menawarkan untuk mengampuni Squad dan bawahannya jika dia mengkhianati Shirohige. Setelah 1,5 jam pertempuran, persiapan marinir pun selesai. Provokasi yang dilakukan Akainu nampaknya berhasil, dan seperti apa yang dikatakan Akainu, Squad menikam dada Shirohige. Ketika Luffy melepaskan gelombang Hoshoku Haki untuk menyelamatkan Ace dari upaya eksekusi dan berhasil membebaskannya, Akainu meyakinkan anak buahnya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kedua bajak laut bersaudara itu akan tertangkap lagi dan dieksekusi. Ketika Shirohige memerintahkan bajak lautnya untuk mundur, sementara dia tetap tinggal dan menahan serangan dari angkatan laut, Akainu mengejar Luffy dan Ace. Ia juga memprovokasi dengan mengatakan bahwa Shirohige hanyalah pecundang dari masa lalu. Mendengar ejekan itu, Ace berhenti dan menyerang Akainu. Namun serangannya malah menjadi bumerang. Akainu mengatakan bahwa magmanya dapat memadamkan kekuatan api milik Ace, dan dengan demikian secara langsung mampu melukainya. Ia juga melanjutkan bahwa Luffy dan Ace pantas dieksekusi karena garis keturunan mereka. Sambil mengatakan itu, ia melaju mengarahkan serangan ke arah Luffy. Namun Ace menghalanginya sehingga serangan dahsyat Akainu langsung mengenai tubuhnya, melukainya secara fatal hingga organ dalamnya terbakar. Tak lama setelah itu, Ace meninggal karena cederanya. Singkat cerita, dalam kemarahannya yang membabi buta, Akainu meminta marinir untuk membantai seluruh para bajak laut. Koby yang juga merupakan seorang marinir menghalangi jalan Akainu dan berteriak agar pertempuran dihentikan karena hanya akan menambah korban jiwa. Akainu marah atas pembangkangan tersebut dan mengarahkan pukulan ke arah Koby. Tanpa diduga pukulannya diblok oleh Shanks yang datang untuk mengakhiri perang. Akainu semakin diperparah karena campur tangan Shanks telah menyebabkan Luffy melarikan diri. Sengoku yang mendengar itu menuruti tuntutan Shanks dan menyerukan diakhirinya peperangan.